Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldo Saputra, NIM 1908915, mata kuliah Anatomi Terapan, jurusan Kesehatan dan Rekreasi, Prodi Ilmu Keolahragaan, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Padang. Di sini saya akan membahas tentang analisis struktur persyarafan, organ endokrin, alat kelamin pria, alat kelamin wanita, darah, dan organ panca indera. Yang pertama, kita akan membahas tentang saraf. Sistem saraf adalah sistem yang mengatur dan mengendalikan semua kegiatan aktivitas tubuh kita, seperti berjalan, menggerakkan tangan, mengunyah makanan, dan lainnya. Sistem saraf tersusun dari jutaan serabut sel saraf atau yang disebut dengan neuron yang berkumpul membentuk suatu berkas yang disebut dengan vaskulum. Neuron adalah komponen utama dalam sistem saraf. Sistem saraf sebagai sistem koordinasi mempunyai 3 fungsi utama, yaitu pengatur atau pengendali kerja organ tubuh, pusat pengendalian tanggapan, alat komunikasi dengan dunia aliran. Setiap neuron terdiri dari satu badan sel yang di dalamnya terdapat sitoplasma dan inti sel. Dari badan sel keluar 2 macam serabut saraf, yaitu dendrit dan akson. Dendrit berfungsi menangkap dan mengirimkan impuls ke badan sel saraf, sedangkan akson berfungsi mengirimkan impuls dari badan sel ke jaringan lain. Akson biasanya sangat panjang, sebaliknya dendrit pendek. Terdapat 3 jenis sel saraf berdasarkan fungsi, yaitu sel saraf sensorik atau yang disebut dengan saraf aferen, berfungsi menghantarkan rangsangan dari reseptor atau penerimaan rangsangan ke sumsum tulang belakang. Sel saraf motorik atau saraf eferen berfungsi menghantarkan impuls motorik dari susunan saraf pusat ke efektor. Sel saraf penghubung atau intermediate atau asosiasi merupakan penghubung sel saraf yang satu dengan sel saraf yang lain. Berdasarkan letak kerjanya, sistem saraf terdiri atas 3 bagian, yaitu yang pertama, sistem saraf pusat yang terdiri atas otak, sumsum tulang belakang. Yang kedua, yaitu sistem saraf perifer atau tepi yang terdiri dari 12 pasang saraf serabut otak atau saraf kranial dan 31 pasang saraf sumsum tulang belakang atau saraf spinal. Yang ketiga, yaitu sistem saraf autonom atau saraf tak sadar, susunan saraf sistematik, dan susunan saraf parasimpatik. Perubahan sistem saraf pusat pada saat olahraga, yaitu olahraga dapat meningkatkan aliran darah ke otak dan membuat aliran darah meningkat, dan proses pengiriman nutrisi dan bahan kimia yang dibutuhkan memori otak yang membuat transfer memori lebih cepat dan bertahan lama. Dan olahraga membantu mendorong peredaran darah ke sel punca otak lebih lancar. Sedangkan pada sistem saraf tepi, pada saat olahraga mengalami perubahan, yaitu pada neuromuskuler. Neuromuskuler tidak dapat dipisahkan karena saat muskuler atau otot berkontraksi harus dirangsang oleh neuro atau saraf. Proses lain yaitu motor kontrol atau reaksi, yaitu proses penerimaan rangsangan dari luar perintah rangsangannya diteruskan ke otot lurik. Yang kedua yaitu sistem endokrin. Endokrin atau sistem hormon, sesuai namanya adalah jaringan kelenjar yang memproduksi hormon di dalam tubuh. Hormon sendiri merupakan senyawa kimia tubuh penyampai pesan. Artinya, hormon dan sistem endokrin berperan dalam komunikasi antar sel, karena hormon membawa informasi dan instruksi. Pada sistem endokrin terdapat beberapa kelenjar, yaitu yang pertama, kelenjar pituitari. Kelenjar pituitari atau kelenjar hipofisis terletak di dasar organ otak. Dengan ukuran tak lebih dari sebiji kacang, walau kecil, kelenjar ini dijuluki dengan kelenjar master karena menghasilkan hormon yang dapat mengontrol kelenjar lain. Hormon yang dihasilkan dari kelenjar pituitari ini yaitu yang pertama, hormon pertumbuhan atau disebut dengan DH yang merangsang pertumbuhan tulang dan jaringan tubuh lain. Hormon prolaktin yang mengaktifkan produksi ASI pada ibu menyusui. Hormon antidiuretik
membantu mengontrol keseimbangan cairan tubuh pada ginjal. Hormon oksitosin yang membantu kontraksi dinding rahim saat persalinan. Yang kedua yaitu kelenjar hipotalamus. Hipotalamus adalah bagian otak yang menghubungkan sistem endokrin dengan sistem saraf. Sel saraf di hipotalamus menghasilkan hormon yang mampu mengontrol hormon-hormon dari produksi kelenjar pituitari. Hipotalamus dapat mengumpulkan informasi dari otak yang kemudian akan disampaikan ke kelenjar pituitari. Yang ketiga yaitu kelenjar pineal. Kelenjar pineal terletak di bagian tengah otak. Kelenjar sistem endokrin ini menghasilkan hormon melatonin yang berfungsi agar kita bisa tertidur lelap. Yang keempat yaitu kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid berlokasi di bagian bawah depan leher yang berbentuk seperti kupu-kupu. Ada beberapa hormon yang disekresikan kelenjar tiroid ini, yaitu diantaranya hormon tiroksin dan triiodothyronia. Hormon tiroid tersebut bertugas dalam proses metabolisme energi. Yang kelima yaitu kelenjar paratiroid. Kelenjar paratiroid adalah kumpulan 4 kelenjar kecil yang menghasilkan hormon paratiroid. Hormon paratiroid berfungsi mengendalikan kadar kalsium di aliran darah. Yang keenam yaitu kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal terdiri atas 2 bagian, yaitu korteks adrenal di bagian luar dan medula adrenal di bagian dalam. Nama kelenjar ini mungkin mengingatkan kita pada kata adrenalin. Memang salah satu hormon yang dilepaskan oleh kelenjar adrenal adalah hormon adrenalin. Dikenal juga dengan hormon epinefrin. Hormon ini membuat detak jantung dan tekanan darah meningkat saat dilanda stres. Yang ketujuh yaitu kelenjar reproduksi atau testis dan ovarium. Sesuai namanya, kelenjar reproduksi sebagai bagian dari sistem endokrin menghasilkan hormon yang berkaitan dengan seksualitas dan reproduksi manusia. Pada pria tentu mengenal testosteron. Testosteron merupakan jenis hormon androgen paling penting yang dihasilkan oleh testis. Sementara itu, tubuh wanita memiliki hormon estrogen dan progesteron. Hormon wanita ini dikeluarkan oleh indung telur atau yang sering disebut dengan ovarium, yang berperan dalam perkembangan seksual, kehamilan, dan menstruasi wanita. Selain bertindak sebagai penghasil hormon, testis dan ovarium juga memiliki peran non-hormonal. Testis menghasilkan sel sperma dan ovarium memproduksi sel telur. Yang kedelapan yaitu pankreas. Pankreas terletak di belakang lambung. Namun sistem endokrin pankreas menghasilkan hormon insulin dan glukagon. Keduanya berperan penting untuk mengontrol kadar gula darah atau yang sering disebut dengan glukosa. Bagian penghasil hormon di kelenjar pankreas disebut dengan pankreas endokrin. Selain terlibat dalam sistem endokrin atau sistem hormon, kelenjar pankreas juga berperan dalam sistem pencernaan dengan menghasilkan enzim seperti enzim lipase untuk memecahkan lemak. Bagian pankreas penghasil enzim tersebut dikenal sebagai pankreas eksokrin. Nah, selain itu kita harus menjaga sistem endokrin kita. Bisa seperti halnya dengan cara yang pertama, rajin olahraga atau beraktivitas fisik. Yang kedua, mengkonsumsi makanan sehat. Yang ketiga, menjalani pemeriksaan oleh dokter secara berkala. Dan yang keempat, berkonsultasi dengan dokter apabila ingin mengkonsumsi suplemen atau obat herbal tertentu. Mencari bantuan dokter jika mengetahui adanya anggota keluarga yang menderita masalah pada sistem endokrin, termasuk diabetes, mellitus, dan gangguan tiroid. Perubahan sistem endokrin pada saat olahraga. Sebelumnya, endokrin ini berperan dalam respon dan adaptasi, mengatur aktivitas kimiawi sel di jaringan. Sistem endokrin merespon lebih lambat dari sistem saraf karena pengaturan endokrin pada fungsi sel luas. Jadi, perubahan endokrin bertanggung jawab atas perubahan respon dan adaptasi olahraga. Perubahan konsentrasi hormon
sulit diinterpretasikan karena dipengaruhi beberapa hal. Dapat disimpulkan peningkatan hormon saat olahraga adalah peningkatan produksi dan pengurangan destruksi. Nah, yang ketiga membahas tentang struktur alat kelamin pria. Pada alat kelamin pria ini terdapat dua bagian organnya, itu bagian organ eksternal dan internal. Setiap bagian dari organ reproduksi ini memiliki fungsi masing-masing. Nah, pada bagian eksternal terdapat organ-organ reproduksi laki-laki, antara lain yaitu yang pertama penis. Penis memiliki tiga bagian utama, yaitu pangkal, batang, dan kepala. Di ujung kepala penis terdapat lubang saluran uretra untuk mengeluarkan urin sekaligus mengeluarkan cairan air mani. Penis bukanlah otot, melainkan jaringan seperti spons yang berisi darah. Ketika mengalami rangsangan, aliran darah akan mengalir masuk dan mengisi ruang kosong di dalamnya. Aliran darah yang deras ini kemudian menciptakan tekanan. Jadi penis jadi membesar dan mengeras yang sering disebut ereksi. Selanjutnya yaitu testis. Organ ini berbentuk oval seperti telur ayam. Testis dibungkus oleh skrotum dan terletak di belakang penis. Ketika organ ini tumbuh, kulit di sekitar skrotum nantinya akan diselimuti rambut halus dan berwarna lebih gelap. Setiap pria memiliki ukuran testis yang berbeda-beda. Fungsi utamanya adalah memproduksi dan menyimpan sperma, tapi juga berfungsi untuk memproduksi testosteron, yaitu hormon untuk memberikan perubahan pada bentuk tubuh. Pria selama masa pubertas menghasilkan sperma. Yang selanjutnya yaitu skrotum, atau yang disebut dengan buah zakar, yang berfungsi untuk membungkus testis dan mengontrol suhu testis. Testis harus berada pada suhu yang sedikit lebih dingin daripada suhu tubuh agar bisa memproduksi sperma yang normal. Yang selanjutnya yaitu epididymis. Epididymis merupakan saluran panjang yang terletak di belakang testis. Organ ini berfungsi untuk membawa dan menyimpan sel sperma yang telah diproduksi di testis. Selanjutnya, pada bagian internal yang terdiri atas vas deferens. Organ ini merupakan saluran panjang dan tebal, mulai dari epididymis hingga ke rongga panggul. Organ ini terletak di belakang kandung kemih. Vas deferens berfungsi mengantar sperma matang ke uretra sebagai persiapan ejakulasi. Selanjutnya yaitu vascula seminalis, yang merupakan organ berbentuk kantung yang menempel pada vas deferens dekat dengan dasar dari kandung kemih. Organ ini berguna dalam memproduksi cairan yang berguna sebagai pemberi energi untuk sperma bergerak. Yang selanjutnya yaitu saluran ejakulasi. Saluran ini terbentuk dari gabungan vas deferens dan vascula seminalis. Yang selanjutnya yaitu saluran kemih. Organ ini disebut juga sebagai uretra dan berfungsi untuk membawa urin dari kandung kemih ke seluruh tubuh. Dan yang terakhir yaitu kelenjar prostat. Kelenjar prostat terletak di bawah kandung kemih di depan rectum atau anus. Kelenjar ini berfungsi menambahkan cairan yang membantu sperma saat terjadi ejakulasi dan membantu menjaga sperma tetap sehat. Nah, pada saat olahraga, apakah struktur atau penis itu mengalami pengaruh ukuran? Di sini kebanyakan pria khawatir bahwa olahraga itu dapat mengecilkan ukuran penis. Padahal olahraga tidak akan mengubah apapun dengan kelamin. Olahraga justru bisa membuat ereksi makin kuat. Ahli fisiologi bidang olahraga dari Holiday Hills Research Center, Dr. Kenneth Gardner, mengatakan struktur dan fungsi penis itu unik. Nah, jadi demikian pula dengan responnya terhadap latihan fisik yang berbeda dibanding dengan otot rangka, lengan, kaki, dan perut. Penis terdiri dari ikat dan jaringan ereksi, pembuluh darah, dan jaring saraf. Struktur dalam dikelilingi selembar jaringan ikat elastis. Penis memiliki tabung jaringan spons dan struktur jala yang ketat atau jaringan ruang yang penuh dengan pembuluh darah dengan dinding
sangat elastis. Otot-otot pada penis berada di dalam dinding pembuluh darah yang mengatur aliran darah dan ukuran penis. Nah, jadi walaupun dengan olahraga ataupun latihan dengan sendirinya tidak membuat ukuran jadi lebih kecil. Ketika istirahat telah selesai, tubuh akan kembali ke keadaan istirahat normal. Aliran darah juga akan kembali normal, termasuk aliran darah ke penis yang akan berdampak ke ukurannya. Ukuran penis meningkatkan seperti pada ereksi, terutama sebagai akibat dari rangsangan impuls saraf dan peningkatan aliran darah. Nah, ini yang harus dicatat. Bagaimanapun, pria yang latihan dengan steroid ataupun suplemen yang memiliki bahan-bahan yang meniru kemampuan steroid atau tidak sadar seperti yang terlihat dalam beberapa binaragawan mengalami penurunan ukuran penis. Ini bukan latihan yang menyebabkan pengurangan ukurannya, karena alasan tersebut beberapa dari pria mengaku khawatir atau takut ukuran penisnya jadi berkurang sehingga menolak untuk berolahraga. Tapi sebaliknya harus menyadari bahwa kekurangan latihan bisa menyebabkan disfungsi ereksi dan itu lebih buruk dibanding ketakutan yang tak berdasar. Diingatkan lagi bahwa pada strukturnya latihan atau olahraga tidak mengurangi ukuran penis, tapi sebenarnya memungkinkan untuk mengalami ereksi yang lebih baik, lebih kuat, serta memungkinkan untuk bertahan lebih lama dan memiliki stamina yang lebih kuat. Lain hal dengan olahraga seperti lari. Kebanyakan lari ini banyak disukai dan cenderung wanita maupun pria menyukai olahraga lari ini. Nah, dibalik itu aktivitas lari juga yang bisa memicu kekhawatiran apakah tidak akan berdampak negatif pada kondisi alat vital pria. Pada dasarnya tubuh memiliki cara beradaptasi untuk mencegah hal buruk terjadi pada penis dan testis. Bahkan jika kebiasaan dari menempatkan penis atau testis pada posisi yang kurang nyaman, tidak perlu khawatir, karena kemampuan testis menarik diri ke arah tubuh itu adalah salah satu cara penis dan testis beradaptasi serta menjaga cedera. Nah, di balik itu ada beberapa hal yang bisa terjadi pada alat vital pria pada saat melakukan olahraga lari. Yang pertama yaitu lari bisa bikin testis nyeri. Kebanyakan pria mengalami nyeri di testis yang disebabkan varikotal, yakni berdasarkan rusaknya vena pada testis. Varikokel bersifat genetik dan saat lari otot testis bisa mengencang sehingga menambah aliran darah yang pada akhirnya memperbesar varikokel dan menyebabkan nyeri tambahan. Selain itu, banyak pria yang mengeluh nyeri pada testisnya tapi tanpa sebab yang diketahui. Untuk menghindari rasa nyeri tersebut, ada pakar yang menyarankan untuk menggunakan celana pendek kompresi atau celana pendek olahraga khusus yang bisa menjaga testis berada di posisi stabil. Kedua, yaitu terlalu banyak tekanan pada testis justru picu nyeri. Walaupun pakar menyarankan untuk menggunakan celana dengan kompresi, namun jika celana yang digunakan itu terlalu ketat dan menekan testis, maka aliran darah ke testis akan terhambat. Akibatnya bisa merasakan testis lebih nyeri. Jika merasakan sakit atau mati rasa di testis, itu tandanya tubuh memberitahu bahwa terlalu besar tekanan yang didapat. Tapi di balik itu, rutin lari bisa menambahkan kemampuan ereksi. Pada saat melakukan rutin lari, bisa meningkatkan pasokan aliran darah ke seluruh tubuh, termasuk pada penis, sehingga dengan memperkuat jantung melalui rutin lari, makin banyak pasokan dari darah ke penis dan meningkatkan kemampuan ereksi penis. Lari bisa membantu meningkatkan kualitas sperma. Olahraga yang teratur bisa meningkatkan kadar testosteron yang bermanfaat untuk sperma, tetapi jangan melakukan olahraga di luar batas atau secara berlebihan. Yang keempat yaitu
Struktur alat kelamin wanita. Pada bagian organ wanita juga terdapat dua, sama seperti laki-laki. Terdapat organ bagian dalam dan organ bagian luar. Alat kelamin luar terdiri dari mons veneris. Mons veneris bisa disebut juga sebagai gunung Venus. Bentuknya menonjol ke bagian depan menutup tulang kemaluan. Yang kedua yaitu labia mayora atau bibir besar. Labia mayora berasal dari mons veneris. Bentuknya lonjong menjurus ke bawah dan bersatu di bagian bawah. Bagian luar labia mayora terdiri dari kulit berambut, kelenjar lemak, dan kelenjar keringat. Sementara bagian dalamnya tidak berambut dan mengandung kelenjar lemak. Namun, bagian ini mengandung banyak ujung saraf sehingga sensitif saat berhubungan badan atau seks. Yang ketiga, labia minora atau bibir kecil. Labia minora merupakan lipatan kecil di bagian dalam labia mayora. Bagian depan labia minora mengelilingi klitoris. Kedua labia ini mempunyai pembuluh darah sehingga dapat menjadi besar saat keinginan seks sedang bertambah. Labia minora pada wanita dianalogikan seperti kulit skrotum pada pria. Selanjutnya yaitu vestibulum. Bagian kelamin ini dibasahi oleh kedua labia kanan, kiri, dan bagian atas oleh klitoris, serta bagian belakang pertemuan labia minora. Pada bagian vestibulum terdapat muara vagina atau liang sengaja, saluran kencing, kelenjar Bartholin, dan kelenjar Skene. Yang selanjutnya yaitu himen atau selaput darah. Himen adalah selaput tipis yang menutupi sebagian lubang vagina luar. Pada umumnya, himen berlubang sehingga menjadi saluran aliran darah menstruasi atau cairan yang dikeluarkan oleh kelenjar rahim dan kelenjar endometrium atau lapisan dalam rahim. Pada bagian dalam terdiri dari vagina atau saluran senggama. Vagina merupakan saluran muskulomembranacea atau otot selaput yang menghubungkan rahim dengan dunia luar. Selain sarana hubungan seks, vagina mempunyai fungsi penting, yaitu seperti jalan lahir bagian lunak, saluran untuk mengalirkan lendir dan darah menstruasi, saluran buang air kecil. Selanjutnya yang kedua yaitu rahim atau uterus. Rahim adalah bagian utama dari organ reproduksi yang berbentuk seperti buah pir dengan ukuran sekitar 8 kali 5 cm dan ketebalan sekitar 3 cm. Selanjutnya yaitu kantung telur atau ovarium. Kantung telur pada wanita normalnya terdiri dari 2 buah. Kantung telur ini berlokasi menggantung di sebelah atas kanan dan kiri kandungan, dekat dengan bagian fundus. Selanjutnya yaitu tuba fallopi, adalah bagian organ reproduksi yang berbentuk seperti pipa atau tuba. Bagian tuba ini berfungsi sebagai lalu lintas sel telur saat dilepaskan dari organ kantung pada saat ovulasi untuk menuju ke arah kandungan. Pada saat olahraga, kebanyakan wanita mengalami masalah pada organ kelaminnya, yaitu yang pertama seperti iritasi saat berlari. Gesekan antara pakaian olahraga maupun celana dalam dengan kulit di area misfi merupakan masalah yang umum terjadi saat olahraga, terutama lari jarak jauh. Nyeri dan demam kerap ditemukan juga di area sekitar kaki seperti belakang paha dan paha dalam. Yes atau ragi adalah jenis mikroba yang secara alami ada di misfi dan paling banyak memicu infeksi pada penggemar olahraga renang. Yang selanjutnya yaitu ruam akibat keringat. Sama seperti pada poin sebelumnya, celana dalam yang basah oleh keringat sebaiknya segera diganti begitu selesai latihan. Kelembapan yang tidak terkontrol adalah kondisi yang sangat disukai oleh bakteri dan mikroba lainnya untuk berkembang biak. Kondisi ini juga bisa memicu infeksi. Itulah yang terjadi pada alat kelamin wanita dalam olahraga. Nah, yang kelima yaitu membahas tentang
struktur darah dalam olahraga. Nah, di sini pasti pada sudah tahu apa itu darah, bentuk darah, dan warna dari darah itu. Nah, saya akan menjelaskan sedikit tentang darah. Darah merupakan jaringan ikat yang berwujud cair dan tersusun atas dua komponen utama, yaitu plasma dan elemen seluler. Darah berfungsi menyangkut karbon dioksida dan sisa metabolisme untuk dikeluarkan dari tubuh, serta menjaga tubuh dari serangan penyakit. Proses tersebut berlangsung terus-menerus selama kehidupan manusia. Untuk melakukan fungsi tersebut, maka melibatkan berbagai organ dalam tubuh. Darah pada tubuh manusia berfungsi untuk menyangkut nutrisi, oksigen, hormon, senyawa kimia lain ke seluruh sel-sel tubuh. Struktur dari darah itu ada 4, yaitu yang pertama eritrosit atau sel darah merah. Eritrosit memiliki struktur lebih sederhana dari sel lain. Eritrosit hanya sebuah membran yang membungkus hemoglobin, yaitu protein yang terdiri dari 95% protein intrasel darah merah. Tidak memiliki organel sel seperti mitokondria, lisosom. Eritrosit manusia seperti hewan tidak berinti. Yang kedua yaitu leukosit atau sel darah putih. Leukosit terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama granulosit atau plasmanya bergranula yang terdiri dari basofil, eosinofil, dan eutrofi yang berfungsi yaitu sebagai fagosit atau memakan kuman. Dan selanjutnya yaitu agranulosit atau plasmanya tidak bergranula yang terdiri dari monosit yaitu sebagai fagosit, dan kedua yaitu limfosit yaitu untuk antibodi. Yang ketiga yaitu trombosit atau platelet atau kepingan darah. Trombosit berukuran 1-4 mikron, berbentuk piringan dan tak berinti, tapi masih bisa melakukan sintesis protein karena mengandung RNA di sitoplasmanya. Trombosit memiliki membran 3 lapis atau trilaminar sebagai pelindung. Membran ini kaya akan fosfolipid untuk pembekuan darah. Pada submembran terdapat mikrofilamen, yakni trombosin untuk kontraksi otot. Trombosit juga memiliki ruang atau yang disebut dengan kanalikuli. Dalam sitoplasma terdapat organel sel seperti mikrotubulus, nukleotida, lisosom, dan granula. Pada permukaan trombosit ditemukan antigen yang disebut sebagai human patella antigen atau HPA. Nah, sistem darah pada saat olahraga yaitu terjadinya peningkatan ukuran dan kekuatan otot ventrikel kiri yang memompa darah ke seluruh tubuh, sehingga rongganya membesar dan menampung banyak darah, dan pembuluh darah pun ikut membesar dan menyalurkan darah lebih tinggi per detiknya. Nah, selanjutnya pembahasan nomor 6 yaitu tentang struktur alat panca indera mata dan telinga dalam olahraga. Nah, pasti sudah tahu yaitu tentang fungsi mata dan telinga. Mata yaitu berfungsi untuk membantu melihat, sedangkan telinga membantu untuk mendengar. Nah, perubahan yang terjadi pada mata dan telinga dalam olahraga seperti mata, yaitu akan mengalami perubahan seperti dalam olahraga bela diri, contohnya saja petinju. Nah, di situ tuh mata pasti sering terjadinya benturan, dan karena hal tersebut akan mengalami perubahan pada mata seperti kekurangannya dalam penglihatan. Sedangkan pada telinga, di telinga tidak mengalami perubahan karena jarang terjadinya benturan terhadap telinga. Baik, hanya itu pembahasan materi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum.